Sejarah mencatat, Abu Dzar berasal dari suku Ghifar. Ia lahir dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah, Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan, sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri sekitarnya. Kendati demikian, Jundab pada dasarnya berhati baik. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Insyaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Bahkan tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya itu, tetapi juga mengajak rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Tindakannya itu menimbulkan amarah besar sukunya, yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Di Najd atas, Abu Dzar tak lama tinggal, sekalipun banyak ide-idenya dianggap revolusioner, sehingga tak jarang mendapat tentangan dari masyarakat setempat. Lantas bagaimana kisah dia bisa masuk Islam? Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang Arab yang tinggal di daerah pedalaman yang fasih gaya bahasanya dan manis tutur katanya. Ketika berita tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasul telah tersebar, ia pun berkata kepada saudara laki-lakinya, "Naiklah kendaraanmu untuk menuju lembah ini. Kemudian berikanlah keterangan dan penjelasan kepadaku tentang seorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diberi wahyu dari langit. Dengarkanlah percakapannya, lalu ceritakan semuanya kepadaku." Maka laki-laki itu segera berangkat ke Mekah. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, ia kembali menemui Abu Dzar dan berkata kepadanya, "Aku melihatnya memerintahkan kepada umat manusia agar berakhlak mulia, dan ia mengatakan kalam yang bukan syair." Abu Dzar menjawab, "Aku masih belum puas dengan keteranganmu itu." Lalu Abu Dzar segera membawa bekal dan sebuah qirbah, tempat air minum dari kulit, dan berangkat menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia mencari Rasulullah, tetapi ia masih belum kenal kepadanya. Dan ia pun tidak juga mau bertanya kepada orang lain karena ia telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy membenci orang-orang yang ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu, ajaran Nabi Muhammad ini telah mulai mengguncangkan kota Mekah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Abu Dzar yang telah lama merindukan kebenaran langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ia pergi ke Mekah dan sekali-kali mengunjung ke Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan seksama perbuatan dan ajaran Nabi. Waktu itu masyarakat kota Mekah dalam suasana saling bermusuhan. Ka'bah masih dipenuhi berhala dan sering dikunjungi para penyembah berhala dari suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Abu Dzar sudah mulai menentang pemujaan berhala, dan saat itu Ka'bah menjadi tempat pertemuan yang populer bagi semua kalangan. Dan Nabi juga datang ke sana untuk sholat. Hingga satu ketika, seperti yang diharapkan sejak lama, Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi. Dan pada saat itulah ia memeluk agama Islam. Keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Az-Zahabi mengatakan, ia termasuk 5 orang pertama dalam Islam yang kemudian kembali ke kaumnya karena perintah Nabi. Ketika Rasulullah berhijrah, ia pun ikut berhijrah, menetap dan berjihad bersama beliau. Abu Dzar adalah teladan dalam kezuhudan, kejujuran, ilmu, bahkan amal perbuatan. Ia seorang yang tegas menyampaikan kebenaran. Tak sedikit pun merasa gentar terhadap celaan orang lain dalam melaksanakan kewajibannya, meski harus menanggung kesulitan. Walaupun ia berasal dari suku yang suka merampok, tetapi ia terbiasa dengan ibadah. Ia dikenal sebagai ahli tauhid dan tak pernah menyembah berhala. Bahkan, beliau selalu mengejek berhala-berhala berikut penyembahnya.
Abu Dzar juga merupakan sosok yang sangat sederhana. Sehingga suatu ketika seorang laki-laki bertandang ke rumah Abu Dzar. Orang itu melayangkan pandangan ke setiap sudut rumah. Dia tidak menemukan apa-apa di sana. Lantas ia bertanya kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, di mana kau meletakkan dan menyimpan barang-barangmu?" Jawab Abu Dzar, "Kami mempunyai rumah yang lain, yaitu di akhirat. Barang-barang kami yang bagus telah kami kirimkan ke sana." Orang tersebut memahami maksud Abu Dzar. Lalu dia berkata pula, "Tapi bukankah kamu memerlukan juga barang-barang itu di rumah ini, yaitu di dunia? Tapi yang punya rumah, yaitu Allah, tidak membolehkan kami tinggal di sini, yaitu di dunia selama-lamanya." Jawab Abu Dzar. Abu Dzar dikenal sebagai maha guru dalam mengajarkan prinsip-prinsip hidup sederhana. Ia sering menegur para pembesar, pengumpul harta. Ia katakan, pemimpin dan pembesar haruslah yang pertama kali menderita kelaparan sebelum anak buah atau rakyatnya. Sebaliknya, paling belakang menikmati kekenyangan setelah mereka. Abu Dzar memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ia merupakan orang pertama yang memberi salam kepada Nabi dengan salam Islam. Kejujuran, tutur kata, dan sifatnya dalam menunaikan janjinya menyerupai Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak pernah ada di bawah kolong langit dan di atas bumi orang yang lebih jujur dan lebih menepati janji dari Abu Dzar." Mirip dengan Isa bin Maryam. Abu Dzar juga termasuk ahli kitab yang lurus agamanya sebelum dia masuk Islam, dan ia termasuk dalam kelompok pertama yang masuk Islam. Abu Dzar juga dikenal sebagai sosok mujahid. Ia tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Rasulullah semenjak datang ke Madinah, kecuali atas perintah Rasulullah sendiri. Dalam dua momen, perang Zatur Riqa dan Bani Mustaliq, beliau absen lantaran memenuhi perintah Nabi untuk menjadi amir di Madinah. Sedangkan perang Badar, Uhud, dan Khandaq memang tidak diikuti olehnya karena Nabi memerintahkan untuk kembali ke kaumnya, menyeru kepada Islam. Berkaitan dengan perang Tabuk, ketika Rasulullah telah pergi dengan para sahabat, ternyata ada orang-orang yang tidak ikut atau tertinggal. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, fulan telah tertinggal." Maka Rasulullah menjawab, "Biarkan dia. Andai ia masih memiliki kebaikan, maka Allah akan menggabungkan dirinya dengan kalian. Dan jika ia tidak demikian, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya." Salah seorang sahabat ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar telah tertinggal karena untanya lambat." Rasulullah menjawab, "Biarkan dia. Andai ia masih memiliki kebaikan, maka Allah akan menggabungkan dirinya dengan kalian. Dan jika ia tidak demikian, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya." Abu Dzar bertambah lambat ketika untanya tak mampu lagi mengangkat beban. Maka ia berjalan kaki membawa barang-barangnya, menyusuri jejak kaki Nabi hingga mendapati beliau. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah itu Abu Dzar." Maka Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, kelak dibangkitkan sebatang kara." Kisah wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar tinggal di Rabzah bersama istri dan kedua anaknya. Anak lelakinya meninggal terlebih dahulu karena sakit. Tidak lama kemudian, istrinya pun meninggal karena memakan rumput beracun. Abu Dzar pun sama-sama sakit karena sebab yang sama. Rabzah merupakan tempat yang terisolir dari peradaban. Tidak ada siapapun di sana terkecuali Abu Dzar dan keluarganya. Unta yang dulu mengantar Abu Dzar ke Rabzah telah disembelih dan dagingnya diawetkan untuk kebutuhan makan di hari-hari berikutnya. Di Rabzah tidak ada sumber makanan lainnya selain tinggal beberapa potong daging unta tersebut. Sehingga Abu Dzar dan keluarganya terpaksa makan rerumputan di sekitar sana, dan ternyata itu beracun. Setelah kematian anak lelaki dan istrinya, Abu Dzar merasa lebih kesepian. Dia hanya memiliki anak perempuan bersamanya.
Ketika orang-orang mengetahui tentang penyakit Abu Dzar, beberapa orang datang menemuinya. Menurut pernyataan putri Abu Dzar, mereka mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apa yang kau derita dan apa keluhanmu?" Abu Dzar menjawab, "Aku memiliki keluhan terhadap dosa-dosaku." Mereka berkata, "Jika engkau suka, kami bisa memanggil dokter." Dia berkata, "Allah adalah penyembuh mutlak. Penyakit dan juga obatnya ada dalam kuasanya. Aku tidak memerlukan dokter." Dia telah yakin bahwa kematian akan segera menghampirinya. Berita tentang sakitnya Abu Dzar sampai juga ke Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengirim utusannya untuk menemui Abu Dzar. Atas perintah Utsman, utusan tersebut menawarkan untuk mengabulkan apapun keinginan Abu Dzar. Namun Abu Dzar menolaknya. Dia lebih memilih untuk tinggal di Rabzah sampai akhir hayatnya. Kini Abu Dzar sudah dalam kondisi sakaratul maut. Anak perempuannya berkisah, "Kami melewati hari-hari kami dengan penderitaan yang tak terkira di padang gurun. Suatu hari kami tidak dapat makan apapun. Kami terus mencari-cari di sekitar hutan, tapi tidak dapat menemukan apapun. Ayah yang sedang sakit berkata kepadaku, 'Anakku, kenapa engkau begitu khawatir hari ini?' Aku berkata, 'Ayah, aku sangat lapar dan lemah. Engkau juga dalam keadaan sangat lapar. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, tapi tidak dapat menemukan apapun, sehingga aku merasa tidak enak kepadamu.' Abu Dzar berkata, 'Jangan khawatir, Allah adalah penentu besar urusan kita.' Lalu aku berkata, 'Ayah, ini benar-benar tidak ada yang terlihat untuk memenuhi kebutuhan kita.' Lalu dia berkata, 'Anakku, pegang aku di bahu dan bawalah aku ke arah itu. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana.' Aku memegang tangannya dan mulai berjalan ke arah yang dimintanya. Dalam perjalanan, ayahku memintaku untuk membuatnya duduk di tanah. Aku mendudukkannya di atas pasir yang panas. Dia mengumpulkan beberapa pasir dan berbaring dengan kepala di atasnya. Begitu dia berbaring di tanah, matanya mulai berputar dan dia mengalami penderitaan menjelang kematian. Melihat ini aku mulai menangis dengan suara serak. Kemudian sambil memegang kendali atas dirinya sendiri, dia berkata, 'Kenapa kamu menangis, anakku?' Aku berkata, 'Apa lagi yang bisa aku lakukan, ayah? Di sini adalah padang pasir dan tidak ada satu orang pun yang terlihat di sini. Aku tidak memiliki kafan untukmu dan juga tidak ada penggali kubur di sini. Apa yang akan aku lakukan jika engkau menghembuskan napas terakhirmu di tempat yang sepi ini?' Selanjutnya Abu Dzar berkata, 'Janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika aku berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, aku dengar beliau bersabda, pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis Rasulullah itu telah meninggal di kampung dan di hadapan jamaah kaum muslimin. Tidak ada lagi yang hidup di antara mereka kecuali aku. Nah, inilah aku sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikanlah olehmu jalan. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak pula dibohongi.' Lalu dia berpesan, 'Letakkanlah aku di pinggir jalan dan katakan kepada orang pertama yang melewatiku bahwa ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Tolonglah kami untuk menguburkannya.' Kemudian putrinya melanjutkan lagi kisahnya. 'Dia sedang berbicara denganku saat malaikat maut memandang wajahnya. Ketika ayahku menatapnya, wajahnya memerah dan dia berkata, 'Wahai malaikat maut, di mana saja engkau selama ini? Aku telah menunggumu. Wahai temanku, engkau datang pada saat aku sangat membutuhkan. Wahai malaikat maut, semoga mereka yang tidak berbahagia melihatmu tidak pernah mendapatkan pembebasan. Demi Allah, bawalah aku segera kepada Allah yang Maha Pengasih, sehingga aku dapat terbebas dari kesulitan dunia.' Setelah itu dia berkata kepada Allah, 'Wahai pemeliharaku, aku bersumpah dengan keberadaanmu, dan engkau tahu bahwa aku mengatakan kebenaran, sehingga aku tidak pernah takut akan kematian, dan selalu berharap untuk bertemu denganmu.
Setelah itu keringat kematian muncul di dahi ayahku, dan dia melihat ke arahku. Wajahnya memperlihatkan bahwa dia telah meninggal dunia selamanya. Tahun ke-32 Hijriah, sahabat mulia ini meninggal. Anaknya pun melakukan apa yang diwasiatkan. Tak dinyana, Abdullah bin Mas'ud beserta rombongan lewat untuk melakukan umroh. Tiada yang mereka dapati di perjalanan kecuali jenazah di pinggir sampingnya seorang anak perempuan dan seekor unta yang sedang berdiri dan berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar ucapan Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara." Kemudian Ibnu Mas'ud turun dari kendaraan. Begitu juga para sahabat. Serentak mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu mereka menguburkan jasad Abu Bakar Al-Ghifari.